Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Emali Ajar Kasmaran dengan nomor NIM 12310101083. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tenjo yang Melawan, Perlawanan Komunitas Terhadap Penggusuran Lahan yang ada di daerah Cicalengka. Makalah ini membahas perjuangan warga desa Tenjolaya dari Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dan mempertahankan hak atas tanah mereka yang terancam penggusuran. Isu ini menjadi sangat penting karena menyangkut keadilan ruang hidup, keberlanjutan sosial, dan martabat masyarakat akar rumput. Konflik bermula dari sengketa lahan antara keluarga Nyonya Oce dan keluarga Haji Apud Kurdi. Lahan yang telah ditempati dan dikelola warga selama puluhan tahun, bahkan menjadi lokasi berdirinya SDIT Bina Muda, kini diklaim sepihak oleh keluarga Nyonya Oce, yaitu Hendy, yang bernama Hendy. Padahal pihak sekolah maupun warga itu memiliki akta jual tanah akta jual beli sah tanah, walaupun itu dalam bentuk AJB. Tapi AJB ini disahkan oleh pemerintah kita sendiri. Putusan pengadilan yang saling bertentangan membuat posisi hukum warga menjadi lemah. Pada 2022 itu di Cicalengka yang bertepatan Tenjolaya akan terjadi eksekusi atau pengosongan lahan. Ini mengancam tidak hanya bangunan sekolah tapi juga rumah warga di lahan seluas 920 DCR. Di tengah tekanan tersebut lahirlah gerakan Tenjolaya Melawan. Ini bukan sekedar reaksi spontanitas, tapi wujud nyata dari fungsi sosial dan spiritual masyarakat. Nah, warga membentuk kelompok ini sehingga menciptakan ruang diskusi hukum. Semua ini dilakukan secara kolektif tanpa bantuan adanya negara. Disinilah nilai-nilai keagamaan dan gotong royong terasa kuat. Komunitas ini tidak hanya menjaga tanah, tapi juga menjaga martabat dan nilai hidup bersama. Secara internal, warga menghadapi perbedaan pendapatan dan keraguan. Ada yang apatis dan ada pula yang khawatir menghadapi hukum. Namun lewat diskusi dan yang teladan, mereka perlahan membangun solidaritas. Secara eksternal juga tekanan datang dari pihak-pihak yang berkepentingan, pemilik modal, aparat, dan juga pemberitaan yang bias, yang dimana pemberitaan bias ini selalu dilakukan oleh pemerintah kita sekarang untuk melemahkan pertahanan kita untuk melawan. Tapi di sisi lain juga mereka juga mendapatkan dukungan dari LSM. Dukungan dari LSM ini yang ada di Cicalengka itu sangat meringankan beban para pejuang, karena di kota Bandung itu sendiri tidak sedikit LSM itu berpihak kepada penggugat atau lawan. Jadi di kota para solidaritas yang menjaga hak atas tanah, salah satunya contohnya Sukahaji dan Dago Elos terus Taman Sari, mereka melawan penggugat dan antek-anteknya
seperti polisi yang katanya mengayomi masyarakat tapi memilih kepada pihak memodal, dan tentu saja di kota itu barisan depan penggusuran dari area penggusuran itu selalu ada LSM, yang dimana LSM ini menjadi barisan paling depan. Tapi secara hal yang jadi konyol bagi saya setelah saya cari tahu berapa sih para LSM ini digaji atau dikasih upah untuk memberangus lahan, itu hanya sebesar 100 sampai 150 ribu, tidak jauh kurang atau lebih. Nah, ada juga kami solidaritas dari jurnalis independen, mahasiswa, dan akademisi. Tantangan adalah bagaimana menjaga agar gerakan ini tetap independen dan berbasis suara warga sendiri. Nah, tantangan banyak sekali yang harus mereka hadapi, seperti yang di internal, yakni membangun kesadaran kolektif dan menjaga semangat perlawanan tanpa kekerasan. Mereka selalu melawan dengan kreativitas sendiri, tapi jika mereka atau pihak lawan melakukan penggusuran dengan kekerasan atau dengan represivitas seperti pemukulan atau yang lain-lain itu, mereka juga tidak segan melawan dengan hal yang sama. Tapi harus kasih garis besar. Mereka tidak pernah melawan dengan senjata tajam, apalagi dengan timah panas yang sering kali aparat ini bawa. Tantangan yang kedua itu mungkin dari eksternal, yaitu menghadapi tekanan hukum, politik, dan intimidasi. Bahkan tawaran kompensasi kerap menjadi senjata pemecah solidaritas. Namun warga tetap bertahan, belajar memahami hukum, membangun strategi media, dan memperkuat kapasitas mereka secara swadaya. Respon masyarakat pun beragam. Di internal desa ada yang mendukung penuh, tapi ada juga yang ragu. Namun sering waktu hasil nyata dari aksi warga mulai mengubah persepsi. Keraguan berubah menjadi kepercayaan. Dari luar juga, dari luar Tenjolaya, di luar Cicalengka, banyak pihak menunjukkan solidaritasnya. Namun tentu saja tak sedikit pula yang mencoba melemahkan gerakan ini lewat stigmatisasi. Tantangan ini justru memperkuat ketahanan warga dalam membentuk narasi alternatif dan mengelola opini publik. Wawancara lapangan memperlihatkan betapa besar dampak psikologis dari ancaman penggusuran ini. Bagi warga, tanah juga bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah sumber penghidupan, identitas, dan masa depan mereka. Mereka tidak hanya mempertahankan rumah, tapi juga mempertahankan martabat mereka sendiri. Gerakan Tenjolaya Melawan ini adalah sebuah contoh konkret bagaimana komunitas kecil bisa menjadi kekuatan besar dalam menghadapi ketidakadilan. Gerakan ini membuktikan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mendengarkan suara warga, bukan menggusur mereka atas nama investasi. Dari kelompok kami ada beberapa saran yang harus kami sampaikan. Yang pertama, untuk pemerintah, lakukan pendekatan dialogis, bukan represif. Warga harus dilibatkan sejak awal dalam proses pengambilan keputusan. Untuk masyarakat sipil dan solidaritas yang lainnya, perkuat pendampingan hukum dan edukasi hak agraria agar warga tidak berjuang sendiri. Mungkin yang ketiga, untuk akademisi dan media, angkat narasi alternatif yang memanusiakan warga dan tidak berpihak pada kekuasaan semata. Jadikan peristiwa ini menjadi refleksi untuk keadilan sosial yang lebih luas. Demikianlah presentasi kami mengenai makalah Tenjolaya Melawan. Semoga kisah ini menjadi
inspirasi bahwa perubahan bisa dimulai dari desa kecil atau hal yang terkecil, dan bahwa suara warga sekecil apapun pantas untuk didengar dan diperjuangkan. Mungkin ada kata-kata penutup atau slogan yang harus saya ucapkan. Tunduk ditindas atau bangkit melawan, karena diam adalah sebuah pengkhianatan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, rakyat pasti menang. Terima kasih.